membingungkan kita semua sampai hari ini tak ada jalan keluar. Nah, sekarang ini setiap negara di dunia ini sedang menghadapi proses new normal. Dengan pengharapan akan memperoleh kehidupan yang normal kembali seperti sedia kala. Harapan semua di dunia ini adalah boleh menikmati hidup sebelumnya. Saudaraku sekalian, membaca firman Tuhan dari saat ke saat, kita meyakini bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini, apapun jalan keluar yang kita buat di dunia ini lewat berbagai pihak, tetap di dunia yang kita hidup sekarang ini, dunia yang sudah sangat tua, dunia yang fana. Kita hidup di tengah dunia ini, dimanapun kita tinggal, di rumah kita tempat tinggal di dunia ini, rumah itu hanya temporer, rumah yang darurat, yang hanya sementara. Karena itu dalam janji Allah dalam firman-Nya, kita menantikan rumah kekal di sorga, di balik new normal yang Tuhan sudah siapkan bagi umat-umatnya. Penggunaan gambar slide ini atas restu izin dari pimpinan gereja Masehi Advent hari ke-7 sedunia yang berkantor pusat di Maryland, Washington DC. Saudaraku, suatu bagian dalam hidup kita, suatu hal yang sangat membuat kita terancam, baik terancam pikiran kita apabila kita mendengarkan saat seorang saudara atau saya menghadap pengadilan dimanapun di dunia ini. Merorong pikiran kita untuk tidak aman oleh karena kita akan menghadap kursi pengadilan. Saudaraku sekalian, firman Tuhan berkata, setiap kita sekarang ini sedang menghadap suatu situasi di mana Yesus sekarang sedang mengadakan pekerjaan pemeriksaan tahap hukuman bagi manusia semua di dunia ini. Kalau demikian, apakah yang kita akan lakukan sebelum Yesus mengakhiri pekerjaannya sebagai memeriksa tahap hukuman bagi manusia di bumi ini dalam kerajaan sorga? Kita diharapkan dalam ayat firman Tuhan, Wahyu 10 berbicara tentang perintah Allah bagi dunia ini, bagi para nabi dan para rasul. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Yesus berfirman kepada Yohanes di Pulau Patmos, kepada Rasul Allah yang terakhir, ia berkata, sampaikanlah kepada gereja yang terakhir di akhir zaman ini, sampaikan pada semua manusia, engkau harus bernubuat lagi. Sampaikan perkataan nubuat ini kepada seluruh bangsa, kaum, bahasa, dan raja. Saudaraku, Wahyu 14 berbicara. Di dalam pasal 14 kitab Wahyu ayat 6 sampai 11 berisi pekabaran dari Yesus sendiri, disampaikan lewat rasulnya, hambanya, dan untuk manusia atau jemaat-jemaat Tuhan di akhir zaman ini. Para penonton lewat online ini yang kami kasihi, pagi ini pekabaran firman disampaikan dengan pengharapan membuka mata pikiran iman kita, melihat ke depan bahwa sekarang adalah saat yang terakhir, di mana kemurahan Allah diberikan pada manusia. Yang kita buat sekarang ini adalah persiapan diri kita, persiapan iman kita, keluarga, dan orang lain untuk menyebut Tuhan pada hari Allah yang luar biasa yang akan datang itu. Wahyu 14 ayat 6 mengatakan, dan aku melihat seorang malaikat yang lain terbang di tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitahukannya kepada mereka yang diam di bumi ini, dan kepada semua bangsa, dan suku, dan bahasa, dan kaum.
firman Yesus sendiri menyampaikan kepada kita. Seruan Allah dari surga lewat malaikatnya yang melambangkan pekabaran bagi dunia ini. Padanya ada Injil yang kekal. Yesus yang kekal menyampaikan firman-Nya lewat Injil yang kekal agar manusia bersedia untuk masuk ke rumah kekal di surga. Injil adalah kabar baik. Kabar sukacita, kabar baik tentang keselamatan. Kabar baik bahwa Yesus adalah manusia dan Allah, manusia Allah yang telah menjelma menjadi manusia, datang ke dunia ini, menyampaikan kehidupan dari surga lewat tabiatnya, pekerjaannya, kehidupannya tiap hari. Dan itulah kabar baik. Kabar baik adalah pada puncak kehidupan Yesus. Dia rela mati di salib agar manusia dapat diselamatkan. Saudaraku, tidak ada seorang yang seperti Yesus di dunia ini, yang rela menyerahkan dirinya, seorang yang tanpa dosa, tanpa noda, tak bercacat, namun rela menanggung dosa manusia. Dosa apa saja, Yesus rela menanggungnya, agar kita dan saudara, kita semua dapat diselamatkan. Sehingga kata Yesus, sampaikanlah kabar baik ini, kabar sukacita, kabar keselamatan kepada seluruh bangsa, suku, kaum, bahasa, dan raja, agar kita masing-masing menyiapkan hidup kita, menyiapkan diri kita untuk menyebut Allah datang pada kali yang kedua. Malaikat yang pertama, malaikat yang kedua, malaikat yang ketiga menyampaikan pekabaran istimewa sesuai perintah Allah itu. Lalu malaikat yang pertama dengan pekabarannya di dalam ayat 7 Wahyu 14. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saatnya penghakimannya, dan sembahlah Dia yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Saudaraku yang kami kasihi, seruan dari Allah sendiri lewat pekabaran malaikat yang pertama. Dan inilah letaknya mengapa gereja Allah berdiri di dunia ini. Tujuan Allah membangun gerejanya di dunia ini adalah diberikan kepada gerejanya tanggung jawab tunggal. Tanggung jawab satu-satunya adalah menyampaikan kabar Injil bagi dunia. Menyampaikan pekabaran Injil bagi dunia, bagi segala bangsa, suku, kaum, bahasa, dan raja-raja. Saudaraku, apakah isi pekabaran itu? Takutlah akan Allah. Panggilan rohani pada pagi ini. Mari kita semua umat-umat Tuhan, orang Kristen, tamu-tamu semua kita mengambil keputusan dalam hidup ini. Saya mau takut akan Allah. Takut akan Allah adalah memuliakan Allah dan menyembah Allah, memuji Allah, menyembah Dia. Dan oleh karena itu, kata firman Tuhan, inilah saat yang tepat mengambil keputusan untuk muliakan Allah. Bagaimana caranya kita muliakan Allah? Ya, muliakan Allah di saat ini dalam hidup kita ini, mengikuti kemauan Allah. Mengapa kita perlu takut akan Allah dan muliakan Allah? Oleh karena saat penghakimannya sudah dekat. Saudara, bila mana seorang diadili, dihakimi, dia menyiapkan segala sesuatu. Menyiapkan data-data dirinya. Apa yang dia buat, apakah benar atau salah. Seruan hari ini, takutlah akan Allah. Muliakanlah Dia. Karena saat penghakiman sudah tiba. Dan sembahlah Dia. Kabaran malaikat pertama adalah panggilan menyembah Allah. Sembahlah Allah. Allah yang bagaimana? Allah yang bagaimana yang kita harus sembah? Kata firman Tuhan, sembahlah Dia yang telah
menjadikan langit dan bumi dan laut dengan segala mata air. Kita sudah pelajari pada Kamis malam. Di dalam hukum Allah, hukum keempat mengatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari hendaklah kita bekerja, tapi hari ketujuh itulah Sabat Tuhan Allahmu. Mengapa sucikan, kuduskan, berhenti? Karena Allah telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala mata air selama 6 hari, dan hari ketujuh ia berhenti memberkatinya dan menyucikannya. Itu di kitab Kejadian, kitab yang pertama dalam Alkitab. Kitab yang terakhir di Alkitab, Wahyu kembali menyerukan bahwa manusia di akhir zaman ini, marilah sembahlah Allah yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala mata air. Ada 2 bagian penghakiman. Dalam ayat 6 mengatakan bahwa Injil yang kekal disampaikan kepada semua yang diam di bumi ini. Dan ayat 7 mengatakan bahwa hukumannya sudah dekat. Ayat 8 mengatakan Babylon sudah roboh, sudah hancur, sudah jatuh. Saudara-saudaraku sekalian, saya mau sampaikan sekali lagi. Pekabaran malaikat yang pertama adalah pekabaran seruan Tuhan untuk kembali menyembah Allah yang benar. Seruan pekabaran malaikat kedua adalah menyerukan bahwa Babil sudah rubuh. Babil melambangkan kekacauan, melambangkan menentang firman Tuhan, melambangkan menentang Allah. Dan Alkitab mengatakan Babil sudah roboh. Dan berikut kabaran malaikat ketiga, keluarlah kamu daripadanya, hai umatku, oleh karena hukuman sudah dekat. Sebab kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Kisah 17 ayat 31. Karena ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberikan pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Kami sudah sampaikan tadi malam bahwa walaupun Nuh, Ayub, dan Daniel dan anak-anaknya berada di antara mereka itu, tetapi soal keselamatan tidak menjadi tanggung jawab orang tua. Orang tua tak dapat selamatkan anaknya, begitu anaknya tak dapat selamatkan orang tuanya. Tapi masing-masing kita memberikan pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah sesuai firman Tuhan. Yesus, Allah adalah hakim yang adil. Daniel 7 ayat 13, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seperti seorang anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan dibawa ke hadapannya. Saudaraku, ia melihat di khayal gambaran pengadilan. Ada seorang hakim yang sedang bersedia mengadili manusia. 1 Yohanes 2 ayat 1 mengatakan, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku, dengan inilah kita memperoleh pengharapan keselamatan. Efesus 2 ayat 8 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha. Tuntutan dibuka, hukum Allah dinyatakan dengan setia. Saat ini tetap setia agar kita semua dapat diadili dengan baik, menerima
upah yang tepat. Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Kita sudah pelajari bahwa kehendak Allah untuk kita adalah melakukan perintah dari Allah, saudaraku sekalian. Siapakah hakim itu? Di dalam pengadilan, siapakah yang menjadi hakim? Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah ia yang lanjut usianya. Luar biasa. Ada tahta di sorga. Di tahta itu duduk seorang yang lanjut usianya. Sungguh suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia. Dan berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Kitab peringatan, kitab kehidupan, kitab kematian. Dibuka saat itu. Membuktikan apa yang kita buat. Inilah gambaran skema akhir zaman. Semua para teologian Kristen mengetahui bahwa akhir zaman itu dimulaikan dari tahun 1798. Bila mana kita membaca kitab Daniel 8 dan 9, mempelajari nubuatan yang terpanjang di Alkitab, nubuatan 2300 kali pagi, petang dan pagi, berbicara mengenai munculnya masa penghakiman, munculnya gereja Allah di akhir zaman, dan berakhir sampai Tuhan datang pada masa milenium dan dunia yang baru. Dalam skema ini disampaikan, kita boleh lihat di sini bahwa pekabaran 3 malaikat yang sudah dimulai pada tahun 1844, ia berlangsung terus sampai tiba masa pintu kasihan ditutup. Kitab Wahyu mengatakan bahwa pada waktu pintu kasihan ditutup, pekabaran ditutup, Wahyu berkata, orang yang baik, baik terus, yang jahat, berbuat jahat terus. Tidak ada lagi masa pertobatan bagi manusia. Semua sudah selesai. Dan Yesus selesai dari memakai jubah imam besar. Dia ganti jubahnya, memakai jubah hakim, memberikan keputusan terakhir bagi kehidupan manusia, selamat atau binasa. Saudaraku, siapakah penuduh itu? Jadi Allah hakim yang adil. Dalam kursi pengadilan ada penuduh. Dalam kitab Wahyu berbunyi, berkata, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Setan adalah penuduh. Iblis, ular tua, naga, setan itu adalah penuduh, menuduh manusia. Dalam kursi pengadilan ada hakim. Allah adalah hakim. Setan adalah penuduh. Manusia adalah terdakwa. Dan siapa pembela itu? 1 Yohanes 2 ayat 1, ada seorang pembela. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Saudaraku, puji dan syukur kepada Tuhan, ada seorang yang membela kita. Ia membela kita dalam saat kita menghadap kursi pengadilan. Dia berkata pada Bapanya, saudara ini telah menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Juru Selamatnya pribadi pada tanggal 22 Agustus 2020 di Balikpapan atau di Kalimantan. Bapakku, terimalah orang ini. Darahku tercurah untuknya. Dia telah mengaku dosa dan dia telah hidup baru melalui upacara baptisan yang kudus pada hari ini.
tanggal 22 Agustus 2020. Dengan ini kita memperoleh seorang pembela, seorang yang mengampuni dosa kita. Dialah Yesus yang kita sembah. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan. Mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Luar biasa, saudara sekalian. Dia memanggil kita, engkau adalah my brother, you are my brother, kata Yesus Kristus. You are my brother, you are saudaraku, Anda adalah saudaraku. Luar biasa. Kalimat menggunakan kata saudara ini, Yesus gunakan, artinya kedekatan, kehidupan keluarga. Dekatnya Anda dengan Yesus, dialah saudaraku. Oleh karena Anda menerima Yesus di hatimu, dan ia terima engkau sebagai saudaranya. Saudaraku, Yesus adalah pengantara kita. Kita hari ini dalam mendengar firman Tuhan. Siapakah yang menjadi hakim? Luar biasa. Yesus pengantara. Siapa yang hakim? Manusia si terdakwa, setan penuduh, malaikat saksi, pembela Yesus. Siapa yang jadi hakim? Saudaraku, Yohanes 5 ayat 22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Haleluya. Luar biasa. Allah itu sungguh ajaib. Allah menyerahkan haknya sebagai hakim kepada anaknya, kepada putranya, Yesus Kristus. Wah, ini hal yang sangat memberikan sukacita. Selain Yesus pembela kita, dialah hakim untuk kita. Allah menyerahkan penghakiman seluruhnya kepada anaknya. Yohanes 5 ayat 27. Dan ia telah memberikan kuasa, memberikan otoritas, memberikan otoriti untuk menghakimi dunia, menghakimi Anda dan saya, menghakimi kita semua, karena ia adalah anak manusia. Yesus menjadi manusia. Dia tahu beban kita. Dia tahu duka cita kita. Dia tahu masalah kita. Dia tahu beban kita. Dia tahu dosa kita. Maka ia telah menjadi manusia yang mengetahui keadaan kita. Makanya ia layak menjadi pembela kita, menjadi hakim kita yang adil. Saudaraku, tubuhnya yang menjadi korban agar kita disembuhkan. Darah domba. Domba ini melambangkan Yesus Kristus. Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Ia tersalib. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagi kita semua. Untuk mentahirkan kita. Ditahirkan dari dosa di hadapan Tuhan. Saudaraku sekalian, Yesus. Ialah imam besar yang duduk di tahta Allah yang maha besar di sorga. Dan yang melayani ibadah di tempat yang kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Saudaraku yang kami kasihi, luar biasa. Sekarang ini Yesus berada di sorga. Dia berada di bilik yang maha suci Ka'bah di sorga, sedang mengadakan perantaraan kepada manusia, membela kita sebagai seorang pengantara. Dia datang sekarang ini sebagai imam besar. Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus di sorga. Ia telah mendapatkan kelepasan yang kekal. Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja, tapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan saudara dan saya. Kabar kesukaan. Tidak sembarangan ia bekerja. Ia datang ke dunia, mati dan bangkit, dan naik ke surga. Dan sekarang ini sedang mengadakan tahap-tahap
pemeriksaan hukuman bagi manusia. Ia sedang menghadap tahta hadirat Allah untuk kepentinganmu dan kepentinganku agar kita dapat diselamatkan. Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Kita boleh menghadap Allah lewat Yesus. Ialah jalan, kebenaran, dan hidup. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi perantara mereka. Sebabnya kalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Semua telah berdosa, kurang kemuliaan Allah, dan datang ke dunia ini. Ia berikan contoh untuk kita. Karena itu, bila mana kita menerima Yesus Kristus, kita bertobat, nama kita akan dipindahkan dari buku peringatan kepada buku kehidupan. Ia sendiri memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Buku kehidupan Kristus diberikan pada kita. Paulus berkata, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Ia menutup dosa kita dengan jubah kebenarannya, dengan tabiat yang tak bercacat. Dia menutup tabiat kita yang penuh dengan dosa. Dia tutup kita dengan jubahnya yang putih. Aku telah mematuhi perintah Bapa, kata Yesus. Yesus Kristus yang dipakaikan dalam hidup kita ini menutup dosa kita. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Pengharapan yang luar biasa. Kita telah memperoleh pekabaran keselamatan. Kita yang percaya kepadanya. Sehingga bila mana kita terima Kristus Yesus, kita akan mendapat hak memperoleh hidup itu. Nama kita, nama pendeta Yance Vina, telah menerima Yesus Kristus. Hidup kita jadi baru kembali. Dibaharui kembali. Karena Ia telah menjamin kita di kayu salib. Saudaraku, saya sudah sampaikan pada malam yang pertama. Bila mana kita terbang ke luar negeri, ke mana saja, dari Manado ke Balikpapan atau ke Jakarta, kita naik pesawat dan berangkat ke luar negeri. Siapapun yang ke luar negeri harus memiliki paspor dan visa. Paspor dan tiket terlampir dan visa. Saudaraku sekalian, tanpa tiket kita tidak bisa terbang. Tanpa visa tak bisa masuk negara itu. Kalau saya ke luar negeri, saudaraku sekalian, saya harus siapkan tiket dan visa. Dengan tiket ini kita boleh naik pesawat. Dengan tiket ini kita boleh terbang ke luar negeri. Dan waktu tiba di bandara, di imigrasi di luar negeri, mereka tanya, mana paspor? Ini paspor. Mana tiket? Ini tiket pulang. Mana visa masuk? Ini visa masuk. Boleh cap, izin masuk. Boleh, silakan masuk. Saudaraku sekalian. Untuk menuju ke rumah kekal di sorga, kita memerlukan tiket, paspor, memerlukan visa masuk Yerusalem baru. Saudaraku sekalian, untuk dapat terbang ke sorga, untuk terbang ke Allah, tempat Allah yang kekal, kita perlu memperoleh tiket, memperoleh visa. Sebenarnya kita harus mati, tapi Yesus yang menebus kita dengan darahnya. Saudaraku sekalian, tiket dan visa ini penting. Yesus sekarang ini berada di bilik yang maha suci, mengadakan pekerjaan perantara untuk kita. Dia berkata, saudara Vina, saudaraku, kita semua pada hari ini layak masuk Yerusalem baru. Oleh karena ia telah menerima visa, yaitu percikan darahku di bilik yang maha suci dalam Ka'bah di sorga. Terimalah orang ini, oleh karena ia telah menerima darah yang tercurah di kayu salib. Itulah tiket untuk masuk ke sorga. Darah Yesus yang tercurah di atas salib adalah tiket kita ke sorga. Dan darah Yesus yang dipercikan di bilik yang maha suci adalah visa kita untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudaraku, oleh karena itu pada pagi ini, Allah minta kita menerima pekabaran 3 malaikat untuk memperoleh rumah kekal di sorga.
untuk masuk rumah kekal di sorga, kita harus menerima Yesus Kristus, menerima darahnya yang tercurah di salib. Dan ia berkata, kalau engkau mengasihi aku, turut segala hukumku. Saudaraku sekalian, penurutan kepada panggilan Yesus adalah sambutan kita menerima dia, darahnya yang terpaku di salib Yolutan, yang tercurah di salib Kalvari. Dan untuk menerima tawaran memasuki Yerusalem yang baru, kita perlu menerima percikan darah Yesus yang sekarang ini sebagai imam besar di Ka'bah di surga, mengadakan perantara untuk Bapa dan kita manusia. Saudaraku, Wahyu 14 ayat 13 mengatakan, dari ayat 16 Wahyu 14 sampai ayat 11 Wahyu 14 berbicara mengenai kabaran 3 malaikat. Kabaran malaikat pertama adalah takut akan Allah, hormatilah dia, sembahlah dia. Kabaran kedua adalah, keluarlah kamu hai umatku dari Babylon, dari tempat yang kacau. Dan ketiga, oleh karena hukuman akan menimpa dunia. Yang bersedia akan diselamatkan. Yang terima Yesus dan darahnya akan diselamatkan. Yang tidak terima Yesus akan binasa. Saudaraku sekalian, Wahyu 14 ayat 6 sampai 11. Dan Wahyu 14 ayat 12. Seruan Allah dalam Wahyu 14 ayat 6 sampai 11. Seruan kembali pada penyembahan yang benar. Wahyu 14 ayat 12 berkata, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Bila mana kita menerima Yesus Kristus, kita harus menyambutnya dengan rela, menuruti segala perintah-perintahnya. Inilah kode Alkitab yang mengatakan orang-orang kudus Allah. Saudaraku, kita semua adalah orang berdosa. Tak ada yang kudus. Tapi kita disebut orang kudus Allah. Bila mana kita menerima Yesus Kristus, percaya kepadanya, iman kepada Yesus, dan menuruti segala perintah Allah, baru disebut orang-orang kudus. Menerima Yesus, menurut dia, mengkuduskan kita. Dan inilah orang-orang kudus Allah dalam Wahyu 14 ayat 12. Yaitu yang mempunyai iman pada Yesus dan turut segala perintahnya. Sesudah kita menerima sambutan kabaran 3 malaikat, sesudah kita sebut orang-orang kudus Allah yang terima iman pada Yesus Kristus dan turut firman-Nya. Ayat 13, janji yang pasti kepada orang kudus Allah. Bila mana kita mati dalam Tuhan sekarang ini. Ayat 13 mengatakan, dan aku mendengar suara dari surga dan yang berkata, tuliskan, saudaraku sekalian, tuliskan. Tuliskan artinya write it down. Underline, garis bawahi, maha penting. Tidak cukup kita terima kabaran 3 malaikat. Tidak cukup kita disebut orang kudus Allah yang terima Yesus dan turut firman-Nya. Ayat 13 yang maha penting. Berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Saudaraku, ini yang kita harus garis bawahi, tuliskan, underline. Apakah sekarang hidup kita adalah hidup yang sudah berada di tangan Tuhan? Coronavirus pandemik melanda dunia. Kalaupun nggak ada coronavirus, yang saya tahu, yang saudara tahu, sekali kelak kita akan mati. Tapi mari kita renung hari ini. Apakah kematian saya ini berkenan bagi Tuhan? Apakah sebelum saya mati hidupku berkenan bagi Tuhan? Apakah sebelum saya mati ini saya sudah terima Yesus dalam hidup ini? Menerima darahnya di kayu salib. Menerima percikan darahnya pada hari ini. Saudaraku, ini yang kita mesti renungkan. Besok adalah rahasia untuk kita. Kita tak tahu kapan hidup kita berakhir. Tapi yang paling utama adalah sebelum kita menghadapi ajal maut itu, berbahagialah kita kalau sekarang ini kita telah bersedia. Berbahagia kalau kita telah terima Yesus Kristus
Sehingga kata firman Tuhan, kalau kita pun mati, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin, saudaraku sekalian. Mengapa orang mati? Kalau ada orang mati artinya nafasnya habis. Tubuh kembali ke tanah. Nafas kembali pada Allah yang memberikannya. Dan firman Tuhan mengatakan bila Tuhan datang, orang yang mati akan dibangkitkan semuanya. Yang hidupnya berbuat jahat, dia mati sekarang, dibangkitkan bila Tuhan datang, akan menerima penghukuman. Tapi yang berbuat baik, yang terima Yesus, walaupun dia mati, dibangkitkan bila Tuhan datang, akan menerima kehidupan yang kekal, menerima rumah kekal di sorga. Saudaraku, kalau orang yang mati dalam Tuhan sekarang ini berbahagia, kata Alkitab, berbahagia. Mengapa? Mereka beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kalau orang mati itu mati dikuburkan, nafasnya kembali pada Allah. Tapi ayat ini mengatakan orang mati itu seolah-olah tidak mati. Tubuhnya mati kembali ke tanah, tapi ada yang tidak mati. Yang tidak mati adalah perbuatan baik selama mereka hidup. Perbuatan baik selama mereka hidup sebelum ajal menimpa mereka. Karena perbuatan baik lewat Yesus Kristus dalam hidupnya yang menjadi khotbah hidup terus, sehingga waktu ia sudah mati, orang kenang, aduh orang ini kami ingat dulu dia orang yang baik sekali. Dia terima Yesus, tabiatnya memantulkan tabiat Yesus Kristus. Orang ini baik sekali dalam hidupnya. Komentar pena inspirasi dalam nasihat kepada para pelayan Injil. Setiap orang meninggalkan warisan. Saudaraku, sebelum kita menerima atau masuk rumah kekal di sorga, mari diri kita bertanya, apakah warisan yang saya sudah tinggalkan di dunia ini sebelum saya menghadapi ajalku? Pena inspirasi mengatakan, ketika seorang mati, pengaruhnya tidak mati selamanya, tetapi tetap hidup dengan mereproduksikan dirinya sendiri. Pengaruh seorang yang menghidupkan kehidupan yang baik, murni, dan suci itu hidup terus walaupun ia sudah mati, dan bercahaya terus seperti cahaya matahari yang turun memancarkan kejayaannya, melintasi langit, menerangi puncak gunung, dan masih kelihatan setelah matahari tenggelam di balik bukit. Saudaraku, luar biasa ayat yang kutipan ini. Demikian juga setiap perbuatan mereka yang menghidupkan kehidupan yang baik dan suci itu tetap memantulkan cahaya walaupun mereka sudah mati. Perbuatan mereka tetap berbicara dan berpengaruh. Perbuatan mereka, kata-kata mereka, teladan mereka tetap selamanya hidup. Perbuatan orang benar akan tetap dikenang selama-lamanya. Himbauan pagi ini kepada para pendengar, penonton siaran ini, biarlah setiap orang dari kita berpikir dengan serius. Apakah perbuatan yang mengikuti kita akan menjadi cahaya surga yang lembut atau bayang-bayang kegelapan? Atau apakah warisan yang kita wariskan memberikan berkat atau kutuk? Saudaraku, siang hari ini atau pagi hari ini, mari kita menerima Yesus Kristus. Berdoa kepada Allah, Tuhan, berikan aku keberanian mengambil keputusan, menerima tabiat Kristus dalam hidup saya, menerima Yesus dan tabiatnya dalam hidup saya ini, agar saya boleh disebutkan orang yang mati dalam Tuhan, yang bahagia, oleh karena kebaikan orang-orang ini menjadi bagian kita masing-masing. Bila Tuhan datang pada kali kedua, saudaraku sekalian, di gambar ini kita melihat keluarga yang sudah bersedia.
telah menerima Yesus, saya rindu pada hari ini bersama-sama melihat berjumpa dengan semua penonton, semua yang mendengarkan firman Tuhan lewat Zoom online ini. Agar tak seorang pun yang ketinggalan, semua kita hari ini mengambil keputusan mau ikut Tuhan. Matius 25 ayat 34, bila Tuhan datang, ada dua kelompok, yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri kelompok yang digolongkan dengan kelompok kambing, kelompok lalang, kelompok yang binasa, kelompok yang celaka, yang akan dihukumkan selama-lamanya. Kelompok sebelah kanan Yesus Kristus adalah kelompok domba, kelompok gandum, kelompok yang diselamatkan, yang menerima rumah kekal di surga. Raja itu berkata pada yang sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Kata mereka, Tuhan, mengapa kami selamat? Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Saudaraku, maka orang-orang benar itu akan menjawab, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau, lapar dan kami melihat engkau makan, tidak ada makanan. Oh, saudaraku sekalian, Yesus menjawab, apa yang kau buat kepadaku, kepada orang yang paling hina ini, itulah yang kau buat kepadaku, saudaraku sekalian. Keselamatan kita boleh peroleh bila kita menjadi pengamal dan pelaku firman. Saudaraku, karena itu kata Yesus, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menurut segala hukumku. Sorga kekal di sorga. Yesus hari ini mengundang kita. Dia masih memakai jubah imam besar yang menjadi perantara untuk kita. Mari saya ajak saudara menerima tawaran ini. Terimalah aku, terimalah hidupku. Saudaraku, hari ini Yesus mengundang kita. Sukacita kekal di balik new normal, yaitu kita akan memperoleh rumah kekal di surga bagi umat tebusan Tuhan yang hari ini telah bersedia menyiapkan dirinya, menerima Yesus, dan mau dibaptiskan. Ada pengharapan, kata firman Tuhan. Siapa yang terima Yesus, yang percaya kepadanya, yang menurut Tuhan, dan mau dibaptiskan, akan diselamatkan. Saudaraku, mari pagi ini mengambil kita masing-masing hari ini. Mari kita mengambil keputusan untuk mengiring Yesus, menerima Yesus. Dan saya rindu melihat Anda di surga. Dalam Wahyu 21 ayat 4 mengatakan, Ia akan menghapus segala air mata daripada mata mereka itu. Dan tak ada sakit lagi, tak ada kematian lagi. Karena semua yang pertama sudah berlalu, bahkan yang baru sudah muncul. Itulah harapan kita memperoleh hidup selama-lamanya di rumah kekal di sorga, rumah kekal di balik new normal. Adalah harapan saya dan doa saya pada pagi ini. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih pada sahabat ini. Sesudah firman-Mu disampaikan kepada semua pendengar lewat Zoom online ini, dalam negeri maupun di luar negeri, lebih istimewa di daerah Kalimantan Timur. Tuhan, kami mendoakan, kiranya kami ada pengharapan yang baru, kehidupan yang pasti, bila kami terima Engkau dengan sungguh-sungguh hati, menerima di hati kami sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan menyatakannya itu lewat acara baptisan Tuhan pada hari ini. Oh Tuhan, kami doakan hari ini untuk mereka yang masih bergumul, berikan keberanian melangkah maju untuk menerima Engkau dengan sungguh-sungguh. Yang sudah ambil keputusan, ya Tuhan, kuatkan hati mereka, dan hari ini adalah hari kemenangan untuk mereka, hari kepastian keselamatan. Karena firman Tuhan mengatakan, yang mau dibaptiskan akan diselamatkan. Tuhan, hari ini harapan kabar baik dari Injil Allah yang kekal, dialah harapan kami akan diselamatkan. Kami rindu Tuhan, kami doakan semua kami para pendengar, berkati semua kami pribadi, keluarga, orang muda, anak-anak, orang tua. Biarlah semua kami bersatu dalam Tuhan, menyiapkan diri kami
saling mendoakan untuk menyambut Tuhan di hari Allah yang sudah dekat itu. Kami doakan Tuhan pemerintah kami di Indonesia, Bapak Presiden, bersama Wakil Presiden, para Menteri Kabinet, para Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, sampai di Kepala Desa. Tuhan, semua kami rakyat Indonesia, satukan kami dalam satu visi dan misi yang sama, yaitu visi kemajuan bangsa negara kami, visi membuat kami umat-umat Tuhan, warga Indonesia yang rindu akan memperoleh rumah kekal di sorga, rumah kekal di balik new normal. Tuhan, hari ini kiranya Engkau berkati semua kami, hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan, para pendengar semua hari ini. Kiranya kasih-Mu, kiranya wajah-Mu menyinari, menyertai semua kami sekarang ini sampai Tuhan datang. Semua kami jumpa di sorga, hidup dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Inilah seruan kami ya Tuhan, inilah doa kami. Terima kasih kuasa-Mu di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih. Nama sahabat buat semua. Tuhan berkati saudara-saudara. Amin.